Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Ramdan Yumasyar, NPM 1006003171152 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi, akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Kajian Aktivitas Antibakteri Sediaan Nanoemulsi Minyak Atsiri secara in vitro dan aplikasinya sebagai pengawet makanan alami dalam menghambat pertumbuhan bakteri penyebab foodborne disease. Foodborne disease merupakan penyakit yang diakibatkan dari konsumsi makanan yang telah terkontaminasi bakteri patogen. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menambahkan suatu pengawet sintetis ke dalam makanan. Namun, beberapa pengawet sintetis keamanannya dipertanyakan. Salah satunya yaitu ada natrium benzoat. Ia diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya perilaku hiperaktif dan dapat menyebabkan kanker. Sehingga masalah tersebut menarik perhatian dan minat para peneliti untuk memanfaatkan kandungan minyak atsiri sebagai pengawet makanan alami. Minyak atsiri atau dikenal juga sebagai essential oil diketahui bersifat tidak beracun dan memiliki aktivitas biologis yang luas. Salah satunya yaitu antibakteri. Namun, penggunaan minyak atsiri secara langsung pada makanan memiliki sejumlah keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan stabilitas dan memastikan efektivitasnya. Salah satunya dengan melakukan enkapsulasi terhadap minyak atsiri menggunakan metode nanoemulsi. Mengubah minyak atsiri ke dalam bentuk nanoemulsi diketahui dapat meningkatkan kualitas dan keamanannya. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan hasil pengujian aktivitas antibakteri sediaan nanoemulsi minyak atsiri terhadap bakteri patogen secara in vitro dan mengetahui kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang terdapat pada sampel makanan. Hasil penelitian yang pertama yaitu mengenai aktivitas antibakteri nanoemulsi secara in vitro. Pada tabel di bawah diperoleh hasil bahwa sediaan nanoemulsi memiliki aktivitas antibakteri lebih besar dibandingkan minyak atsiri. Hal tersebut dibuktikan dari nilai KHM dan KBM nanoemulsi yang lebih rendah dibandingkan minyak atsiri, sehingga mengubah minyak atsiri ke dalam bentuk nanoemulsi dapat meningkatkan aktivitas antibakterinya. Pada tabel ini, hasil yang diperoleh sama dengan tabel sebelumnya. Namun, pada tabel ini hanya ditentukan pengujian aktivitas antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri saja, sehingga hanya diperoleh nilai KHM. Pada penggunaannya secara langsung sebagai pengawet makanan, nilai KBM tidak begitu diperlukan karena konsentrasi minyak atsiri yang digunakan dibatasi hingga 3 mg per mil. Dikarenakan konsentrasi yang tinggi dianggap tidak cocok untuk digunakan pada produk makanan. Sedangkan pada tabel ini didapatkan hasil bahwa minyak atsiri murni menunjukkan aktivitas antibakterial lebih besar dibandingkan nanoemulsi minyak atsiri. Hal tersebut mungkin dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan kandungan senyawa kimia yang terdapat pada minyak atsiri dan sediaan, strain bakteri yang diuji, serta formulasi dan ukuran partikel emulsi. Pada tabel terakhir diperoleh hasil bahwa bakteri gram positif yang berada pada tabel yang berwarna putih lebih sensitif terhadap nanoemulsi maupun minyak atsiri. Dibuktikan dari konsentrasi yang dibutuhkannya lebih rendah dibandingkan bakteri gram negatif. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan struktur dinding sel antara kedua jenis bakteri. Dinding sel bakteri gram negatif ditemukan lebih kompleks dibandingkan bakteri gram positif. Hasil penelitian yang kedua yaitu mengenai aktivitas antibakteri nanoemulsi minyak atsiri pada sampel makanan. Penelitian pertama yang dilakukan yaitu menggunakan sampel daun selada terhadap 3 bakteri berbeda yaitu Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, dan Escherichia coli. Berdasarkan data pada ketiga grafik di atas, diperoleh hasil bahwa kedua konsentrasi nanoemulsi oregano mampu menghambat pertumbuhan ketiga bakteri pada sampel daun selada secara signifikan dibandingkan dengan sampel kontrol. Meningkatnya konsentrasi nanoemulsi oregano menjadi 0,1% menyebabkan meningkatnya aktivitas antibakterinya. Penelitian kedua yang dilakukan yaitu menggunakan sampel tahu terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berdasarkan data pada grafik di atas, diperoleh hasil bahwa terdapat lebih dari 99,99% pengurangan populasi bakteri pada sampel tahu dengan perlakuan nanoemulsi jeruk cakar harimau dalam waktu 48 jam. Sedangkan sampel tahu yang diberi perlakuan minyak atsiri jeruk cakar harimau, aktivitas antibakterinya jauh lebih rendah karena setelah 48 jam, terdapat 8,4 log CFU per gram bakteri dalam sampel. Penelitian ketiga yang dilakukan yaitu menggunakan sampel susu terhadap 3 bakteri berbeda yaitu Staphylococcus aureus, Bacillus licheniformis, dan Enterococcus hyrae. Berdasarkan data pada grafik di atas, diperoleh hasil bahwa minyak atsiri dan nanoemulsi Thyme mampu mengurangi jumlah ketiga bakteri hingga sekitar 95% dari jumlah total bakteri pada T sama dengan 0 jam dibandingkan dengan sampel kontrol. Dan pada T sama dengan 24 jam, jumlah ketiga bakteri total pada sampel minyak atsiri Thyme mencapai 250 kali 10 pangkat 3 CFU per mil, sedangkan pada nanoemulsi Thyme hanya mencapai kurang dari 160 kali 10 pangkat 3 CFU per mil.
Penelitian keempat yang dilakukan yaitu menggunakan sampel ikan kakap putih terhadap 4 bakteri berbeda, yaitu Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, dan Vibrio parahemolyticus. Pada bakteri E. coli, diperoleh hasil bahwa pertumbuhannya menjadi lebih lambat ketika diberi pelakuan N1 dan N2. Pada bakteri S. typhimurium, pertumbuhan bakteri mulai menurun pada fase awal periode penyimpanan, yaitu sekitar 30 menit setelah diberi pelakuan N2. Pada bakteri S. aureus, pertumbuhan bakteri juga sudah mulai menurun pada fase awal periode penyimpanan setelah diberi pelakuan N2 dan M2. Sedangkan pada bakteri V. parahemolyticus, sampel yang diberi pelakuan kedua konsentrasi nanoemulsi dan minyak asri kayu manis mengalami penurunan jumlah awal bakteri yang signifikan jika dibandingkan dengan larutan NH dan sampel kontrol. Penelitian terakhir yang dilakukan yaitu menggunakan sampel buah nanas terhadap bakteri Salmonella enterica. Berdasarkan data pada grafik di atas, didapatkan hasil bahwa minyak asri serai dapat mengurangi bakteri S. enterica yang terdapat pada sampel buah nanas sebesar 2,11 log CFU per gram, sedangkan nanoemulsi serai sebesar 2,57 log CFU per gram. Sehingga berdasarkan hasil pada kelima penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan nanoemulsi minyak asri sebagai pengawet alami lebih efektif dibandingkan minyak asri murni. Hal tersebut disebabkan oleh ukuran partikel nanoemulsi yang sangat kecil, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan luas permukaan dan memungkinkan terjadinya permeasi zat aktif yang lebih besar untuk melewati membran bakteri. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini itu, pertama, nanoemulsi minyak asri diketahui memiliki aktivitas antibakteri in vitro yang lebih efektif dibandingkan minyak asri murni. Walaupun pada beberapa literatur nanoemulsi menunjukkan hasil yang kurang efektif. Hal tersebut dapat disebabkan karena berbagai faktor seperti perbedaan kandungan senyawa kimia yang terdapat pada minyak asri dan sediaan, strain bakteri yang diuji, formulasi nanoemulsi, dan ukuran partikel sediaan. Yang kedua, nanoemulsi minyak asri mampu menghambat pertumbuhan bakteri yang terdapat pada sampel makanan dengan baik dan lebih efektif dibandingkan minyak asri murni. Hal tersebut dibuktikan dari nilai colony forming units atau CFU nanoemulsi yang lebih rendah dibandingkan minyak asri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.